Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nama ala wudu'in fa adrakahul maut fi tilkal lailah fa huwa 'indallahi syahidun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidur sebelumnya wudu, maka langsung wafat di malam itu, menurut Allah orang tersebut adalah orang yang mati syahid. Jadi barang siapa yang sebelum tidur berwudu dalam keadaan suci lalu tidur dan ternyata bablas tidurnya, enggak bangun-bangun, yaitu alias wafat. Nah, itu menurut Allah adalah orang syahid. Jadi syahid itu ada dua, syahid ada akhirat dunia, ada syahid dunia doang, ada syahid akhirat saja. Nah, ini termasuk syahid yang akhirat. Syahid akhirat itu apa? Di pandangan Allah syahid, tapi beliau ini tetap dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. Beda dengan orang yang wafat bertempur di medan perang, itu syahid akhirat dan syahid dunia. Maka enggak usah enggak usah dimandikan, enggak usah dikafani, langsung disolatkan dan dikuburkan dengan memakai pakaian yang ketika itu perang ataupun ada darahnya. Ya, jadi usahakan, sebenarnya rahasia para ulama dulu, para wali-wali Allah itu, beliau itu dalam keadaan suci terus ya. Katakan kita berusaha ketika kita mengajar juga usahakan dalam keadaan suci. Ketika kita juga belajar dalam keadaan suci, dalam keadaan ngaji juga suci. Insya Allah akan beda ya. Akan beda dengan orang yang mengajar dalam keadaan suci, dan akan beda orang yang ngaji dalam keadaan suci. Atau sekolah dalam keadaan suci. Karena apa? Ilmu itu nur, cahaya. Nah, cahaya itu tidak akan dikasih pada yang tidak suci. Ya, suatu ketika pernah Imam Syafi'i itu, ada yang bilang 7 tahun, ada yang bilang 9 tahun sudah hafal Al-Quran, sudah hafal kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu kitab karangan Imam Malik, yaitu gurunya Imam Syafi'i, yang tebal banget ya. Ada berapa ribu hadis ya, puluh ribu hadis hafal. Tapi itu beliau merasa masih hafalannya jelek. Akhirnya beliau mengadu pada salah satu guru beliau yang namanya Imam Waqi'. Nah, beliau pernah bikin syair namanya yang terkenal berbunyi syaqau tilal Waqi' su'ahifdi. Saya lapor pada Kiai Waqi', guru saya, su'ahifdi, tentang kejelekan hafalan saya. Ini menandakan bahwa Imam saya itu haus ilmu. Imam saya ini termasuk orang tawadu, yang sudah hafal Al-Quran di umur 7 tahun dan hafal kitab Muwatta 9 tahun, beliau masih mengatakan jelek hafalannya. Saya mengadu pada guru saya Imam Waqi' tentang jeleknya hafalan saya. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau menunjukkan kepada saya agar saya meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun wa nur la yahdi ila ahlil ma'asi. Beliau mengatakan tinggalkan maksiat karena ilmu itu nur, dan nur, cahaya itu tidak akan dimasukkan kepada hati-hati atau orang-orang yang ahli maksiat. Jadi tertolak dengan sendirinya. Oleh karena itu, salah satu cara menggapai ilmu, menyampaikan ilmu, mengajarkan dan belajar ilmu ataupun ngaji dan sebagainya, itu adalah dalam keadaan suci. Itu akan kalian atau kita akan kalau kepada murid akan beda ya menangkapnya ya. Atau kalau pada guru yang mengamalkan ini dalam keadaan wudu suci, itu akan beda apa yang disampaikan oleh guru yang dalam keadaan suci. Ya, oleh karena itu ya memang
orang itu tergantung kebiasaannya. Kalau kita biasanya melakukan wudhu sebelum tidur, insya Allah akan ringan gampang. Sama halnya orang yang biasa ngaji umpamanya hari Senin itu akan terbiasa gampang. Tapi kalau yang jarang itu akan sulit sekali untuk bisa wudhu sebelum tidur kalau enggak dibiasakan. Sama orang kayak tahajud, sama kayak orang duha. Walaupun waktunya ada, tapi Allah itu akan mempersulit orang tersebut karena dia tidak mengistiqomahkan diri sendirinya. Oleh karena itu, mari kita biasakan ya. Usahakan, kenapa kita ada pengajian hari Senin itu sebenarnya buat mendoakan kita dan keluarga kita serta anak-anak kita, keturunan kita dan juga murid-murid kita dan juga lembaga kita. Karena kita tidak cukup ya hanya mentransfer ilmu dengan zahir saja, tapi harus dibarengi dengan batin. Dan itu akan hasilnya beda ya. Orang dulu itu tiap malam tahajud, bahkan dibantu dengan puasa itu demi buat anak keturunannya, buat muridnya, dibela-belain ya. Orang sekarang hanya cukup zahir aja, maka akan hasilnya beda. Oleh karena itu mari kita praktekkan, amalkan hadis ini. Mudah-mudahan kita dengan istiqomah ini kita akan bisa meraih keriduan Allah dan mati syahid ya. Karena ini yang diidam-idamkan setiap orang ya. Kita nggak muluk-muluk, yang penting mah kita wafat mati dalam keadaan iman Islam. Dalam keadaan apapun silakan. Saya pingin atau kita pingin wafat dalam keadaan iman Islam ya. Syukur-syukur lagi sholat, syukur-syukur lagi ngaji, syukur-syukur lagi ngajar, syukur-syukur lagi belajar. Pokoknya dalam keadaan yang baik-baik ataupun dalam keadaan membawa iman Islam. Karena tadi pagi saya ngaji ya, dalam Mukhtar Hadis, orang tuh ada 4 macam ya. Anak cucu Adam itu ada 4 macam. Satu, ada yang lahir dalam keadaan iman Islam, hidup dalam keadaan iman Islam, wafat dalam keadaan iman Islam. Ini yang kita dambakan ya. Lahir dari keadaan iman Islam, kenapa? Gara-gara orang tua kita iman Islam. Hidup juga iman Islam. Di antaranya kita ngajar, kita belajar, kita ngaji, kita melakukan kebaikan. Dan wafat dalam keadaan iman Islam. Karena wafat itu juga akan diwafatkan dalam keadaan biasa kita melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau kita biasa ngajar, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan ngajar. Kita biasa sholat, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan sholat. Kita biasa ngaji, mudah-mudahan wafat dalam keadaan ngaji. Nah, ini yang pertama ya. Lahir keadaan iman Islam, hidup dalam keadaan iman Islam, wafat dalam iman Islam. Yang kedua, lahir dalam keadaan iman Islam, hidup dalam keadaan iman Islam, na'udzubillah, wafatnya tidak membawa iman Islam. Ini yang kita na'udzubillah min dzalik, berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya dia lahir iman Islam karena bapak ibunya iman Islam. Hidupnya juga biasa melakukan aktivitas kebaikan, tapi di akhir hayat na'udzubillah tidak membawa iman Islam. Seperti siapa? Barseso ya. Seperti siapa? Sa'labah. Seperti siapa? Korun ya. Ada iman Islam, wafat mati enggak iman Islam. Sa'labah iman Islam tadinya, jadi enggak iman Islam ya. Barseso seperti itu juga ya. Nih naudzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah orang yang lahir dalam keadaan tidak iman Islam, hidup tidak iman Islam, mati tidak iman Islam. Naudzubillah min dzalik ini juga ya. Karena apa? Dia dilahirkan dalam keadaan orang tua yang tidak iman Islam. Jadi lahir tidak iman Islam. Hidup pun tidak iman Islam. Wafat pun naudzubillah mati juga enggak iman Islam. Ini yang kita berlindung dari yang kedua, yang ketiga. Nah, yang keempat, lahir tidak iman Islam,
hidup tidak iman Islam tapi wafat membawa iman Islam. Seperti siapa? Seperti orang cerita ya dalam beberapa keterangan ulama membunuh siapa? 100 orang ya. Membunuh 99 orang, ternyata datang ke orang mau minta taubat, ternyata kata orang tersebut tidak akan bisa dimaafkan oleh Allah. Datang ke kiai, ke ulama, bilang kata ulama Allah Maha Rahman Rahim, Maha Pengampun. Akhirnya dia taubatan nasuha, dia disarankan oleh kiai tersebut, ulama tersebut untuk datang ke sebuah tempat. Di sana kamu bertobat, ngaji ya, tobat, zikir. Ternyata dalam perjalanan wafat. Nah ini, jadi lahir dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir atau tidak iman Islam, tapi wafat membawa iman Islam. Nah ini yang kita harapkan, terutama yang pertama, yaitu pertama apa? Lahir membawa iman Islam, hidup membawa iman Islam, wafat membawa iman Islam yang kita harapkan. Yang tidak kita harapkan, yang kedua tadi apa? Lahir iman Islam, hidup iman Islam, wafat tidak membawa iman Islam. Yang ketiga, lahir enggak iman Islam, hidup tidak iman Islam, wafat meninggal tidak iman Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang ketiga ini yang husnul khotimah, sama yang pertama tadi ya. Jadi lahir tidak membawa iman Islam, hidup tidak membawa iman Islam, tapi wafat membawa iman Islam. Nah, ini namanya qudrat irodat Allah. Kita yang sedang sekarang iman Islam tetap minta sama Allah dikuatkan iman Islam sampai akhir hayat membawa iman Islam, sehingga kita termasuk golongan yang pertama. Oleh karena itu tentunya iman Islam ini terus harus kita upayakan, ikhtiarkan dengan minta sama Allah, dengan aktivitas kita setiap harinya, yaitu apa? Sholatnya, ngajinya, puasanya, dan aktivitas melaksanakan perintah Allah, menjalankan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-naim at-tahir kas-shaim al-qaim. Baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidur dalam keadaan suci, ya kita mau tidur tadi sholat wudu dulu, lalu tidur dalam keadaan suci. Nah ini mendapatkan pahala seperti orang yang puasa sehari suntuk, dan mendapatkan pahala seperti orang beribadah semalam suntuk, sholat tahajud ataupun qiyamul lail, zikir semalam suntuk. Jadi kalau kita pengen dapat pahala seperti orang yang puasa seharian, seperti orang yang ibadah semalaman tidak tidur, maka cukup kita sebelum tidur wudu dulu. Ibu-ibu bapak wudu dulu Karin. Nah ini berat. Makanya kenapa berat? Akhirnya pahalanya besar. Al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu tergantung kadar kesulitan dalam melakukan sesuatu. Kalau sulit maka dia akan pahalanya besar. Kalau mudah maka akan mudah juga ya. Maka kita dalam mengajar ya, kenapa kita persiapannya harus ada, mendoakannya harus ada, tirakatnya, zikirnya ada, harus anak-anak kita, murid-murid kita. Nah itu akan beda hasilnya. Jadi tidak instan ya. Yang instan itu pasti tidak akan tetap ya, tidak akan lama. Maka ayo kita praktekkan hadis ini, sebelum tidur kita wudu dulu. Berat ya, saya juga belum bisa melaksanakan. Kenapa? Karena ya kenapa saya menganjurkan, karena ini hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam Al-Quran disebutkan wal asr innal insana fi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat terus hakwa atau sabar ya, bahwa semua orang itu merugi. Demi masa kata Allah semua orang merugi kecuali orang-orang beriman saja tidak cukup, harus dibarengi yang kedua tuh amilus sholihat, melaksanakan aktivitas kebaikan, mengajar, belajar, ngaji, sekolah ya, atau aktivitas yang lainnya yang baik. Dan juga itu juga belum cukup melakukan kebaikan. Yang ketiga harus dibarengi saling menasehati satu sama lain dengan hak dan dengan
sabar. Nah ini baru kita tidak akan merugi ya. Jadi apa namanya, ayo kita fasidul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita lahir sudah dalam keadaan iman Islam, hidup juga mudah-mudahan iman Islam, dan wafat membawa iman Islam. Akhirnya juga kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.